Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyati Ara dari kelas 12 IPA 4. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kita tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi, mari belajar PAI. Pembahasan pertama yaitu mengenai materi pengertian dan dasar hukum pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan secara bahasa berasal dari kata munikahat yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketentuan Allah, atau bisa juga diartikan sebagai suatu perjanjian atau akad antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram untuk bergaul secara sah menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar hukum pernikahan terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Selain itu juga terdapat di dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Materi selanjutnya yaitu hukum dan hikmah pernikahan. Hukum dasar pernikahan adalah jaiz atau mubah atau boleh. Akan tetapi, hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Yaitu yang pertama adalah mubah. Maksudnya yaitu boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Yang kedua adalah wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah dan dikhawatirkan apabila ia tidak menikah, ia tidak sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Selanjutnya yaitu sunnah, yaitu bagi orang-orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Yang keempat adalah makruh, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang terakhir adalah haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Segala amal yang dikerjakan oleh manusia pasti memiliki hikmah. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut. 1. Merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi. 3. Merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan dan memelihara nasab. 4. Menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri. 5. Menimbulkan naluri kebapakan dan keibuan yang menimbulkan pada perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keenam, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Dan yang terakhir adalah berlakunya hukum pewarisan. Baiklah, peta konsep yang ketiga yaitu tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan yaitu 1 diantaranya
untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara suami, istri, dan anak yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Yang kelima adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Materi yang keempat yaitu rukun dan syarat pernikahan. Mengenai rukun di dalam pernikahan, Islam menyebutkan 5 rukun sebagai berikut. 1. Calon suami. Syarat calon suami yaitu laki-laki yang sudah berusia dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, serta bukan mahram calon istrinya. Yang kedua, calon istri. Syarat calon istri yaitu wanita yang sudah cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, serta tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang ketiga adalah wali nikah. Wali nikah adalah orang yang menikahkan, mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Jika tidak ada wali, maka pernikahan tidak sah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Kamsah yang berbunyi, la nikaha illa biwaliyi, yang artinya tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Wali nikah dalam Islam dibagi menjadi 2 sebagai berikut. A. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. B. Wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah yaitu beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil serta tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang keempat adalah 2 orang saksi. Syarat-syarat menjadi saksi yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara adil dan tidak fasik, tidak sedang ihram haji atau umroh, serta merdeka atau bukan hamba sahaya. Yang kelima adalah akad nikah. Akad nikah merupakan ucapan ijab kabul dalam pernikahan, yaitu A. Ijab, yaitu ucapan wali sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. B. Kabul, yaitu ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Syarat-syarat ijab kabul yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran karena kinayah membutuhkan niat. Yuk kita saksikan bagaimana sih proses ijab kabul itu. Saya nikahkan anak saya Rika Puspita Dewi dengan kamu dengan mas kawin 50 juta dibayar tunai. Saya terima nikahnya anak ayah Rika Puspita Dewi dengan mas kawin 50 juta dibayar tunai. Barakallahu li walakum. Bagaimana Pak Saksi? Alhamdulillahirabbil alamin. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan landasan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kewajiban suami terhadap istri.
yaitu diantaranya bergaul dengan istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal, yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 7. Yang terakhir, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab, yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang kedua adalah kewajiban istri terhadap suami, yaitu diantaranya 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. 2. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. 4. Bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. 5. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati. Dan yang terakhir, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Bismillahirrahmanirrahim. Yatasa'alun Anin naba'il azim Alladhihum fihi alladhihum itu betul kan nih? betul mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Materi selanjutnya yaitu orang yang tidak boleh dinikahi dan pernikahan yang tidak sah. 1. Orang yang tidak boleh dinikahi. Secara garis besar, orang yang haram dinikahi terbagi menjadi 2 sebagai berikut. 1. Ahram mu'abbad adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya. Berikut orang-orang yang termasuk mahram mu'abbad, yaitu keturunan, 1. Susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, serta bekas ibu tiri. Yang kedua adalah mahram ghairu mu'abbad, adalah orang yang haram dinikahi sementara waktu, yaitu orang-orang yang termasuk mahram ghairu mu'abbad adalah 1. Orang yang masih berstatus istri orang, 2. Sebab idah atau dalam masa idah, dan 3. Menghimpun 2 perempuan bersaudara. Dan yang kedua adalah pernikahan yang tidak sah. Adapun pernikahan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua adalah pernikahan muhallil, adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang ketiga adalah pernikahan syigar, adalah pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang keempat, pernikahan orang yang ikhram, adalah pernikahan orang yang sedang melaksanakan ikhram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima adalah pernikahan tanpa wali. Yang keenam, pernikahan dalam masa idah. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita karir selain wanita-wanita ahli kitab. Dan yang terakhir adalah menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau karena sepersusuan. Peta konsep yang ketujuh yaitu talak, idah, dan rujuk. Berikut penjelasan mengenai talak, idah, dan rujuk. Talak adalah melepaskan atau menanggalkan dan sering pula disebut cerai. Menurut istilah, talak atau cerai adalah melepaskan seseorang perempuan dari ikatan perkawinannya. Yang kedua, idah. Idah adalah masa menunggu atau tidak boleh menikah.
yang diwajibkan bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Iddah bagi perempuan dimaksudkan untuk mengetahui apakah hamil atau tidak. Apabila hamil, anak tersebut adalah anak suami yang menceraikannya. Dengan demikian, garis keturunan anak tersebut akan jelas. Yang ketiga, rujuk. Rujuk adalah mengembalikan istri yang telah diceraikan pada ikatan perkawinan semula atau sebelum diceraikan. Materi yang terakhir yaitu Undang-Undang Pernikahan. Adapun undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut terdiri dari 14 bab dan terbagi dalam 67 pasal. Isi masing-masing bab pada Undang-Undang Pernikahan di Indonesia secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Bab 1 memuat dasar-dasar perkawinan. Pembahasan mengenai dasar-dasar perkawinan meliputi A. Pengertian dan tujuan perkawinan, B. Sahnya perkawinan, C. Asas monogami dalam perkawinan. Kedua, ada bab 2 memuat syarat-syarat perkawinan. Yang ketiga atau bab 3 memuat hal-hal tentang pencegahan perkawinan. Bab 4 memuat hal-hal tentang batalnya perkawinan. Bab 5 memuat hal-hal tentang perjanjian perkawinan. Bab 6 memuat tentang hak dan kewajiban suami istri. Bab 7 memuat seluk-beluk harta benda dalam perkawinan. Bab 8 memuat seluk-beluk putusnya perkawinan serta akibatnya. Bab 9 memuat tentang kedudukan anak. Bab 10 memuat tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Bab 11 memuat tentang perwalian. Bab 12 memuat berbagai ketentuan-ketentuan lain. Bab 13 memuat berbagai ketentuan perwalian. Dan bab 14 adalah penutup. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan atau kekeliruan. Di akhir video saya mengucapkan thank you for your nice attention and see you next time.